Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang agenda kita adalah demo web kita dengan saya Gusti Ayu Leniki Jagadita dengan NIM 120423004 sebagai Scrum Master. Saya Gita Cenisha Aleta dengan NIM 12042300098 jadi Product Owner. Saya Wahdi Trisesanto dengan NIM 1204230059 sebagai Dev Team. Saya Tata Julista Prasetya dengan NIM 12042300023 sebagai Dev Team. Oke, kita mulai demonya ya. Izinkan saya untuk share screen pertama. Apakah terlihat share screen saya? Sudah terlihat. Oke, bisa dimulai. Oke, pertama-tama saya akan memulai dari yang pertama yaitu Product Vision. Jadi, Product Vision Last Bite yaitu memiliki visi menciptakan platform yang menghubungkan restoran dengan konsumen untuk menyelamatkan surplus makanan atau makanan yang berlebihan dari produksi harian yang masih layak konsumsi dengan menyediakan proses pembelian yang mudah, cepat, dan terjangkau, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi food waste. Nah, selain ada product vision, kami juga ada product goal-nya. Yang pertama, mengembangkan platform pemesanan makanan surplus yang terintegrasi. Yang kedua, memungkinkan pembeli memperoleh makanan dengan harga terjangkau dan penjual mengelola surplus makanan secara efisien. Dan goal yang terakhir yaitu menyediakan pelacakan penyelamatan makanan per produk untuk mendukung mengurangi food waste secara berkelanjutan. Dan juga target pengguna kami yaitu user yang ingin membeli produk yang murah dan terjangkau, serta penjual yang merasa kebingungan terkait produk yang masih layak konsumsi, namun masih tersisa di penjualannya. Mungkin bisa di next. Kemudian kami ada definition of done atau DOD. Di sini DOD-nya dari saya product owner yang akan diberikan kepada dev team. Salah satunya ada clean code dan landing page, dan juga ada unit test. Terus ada juga code review oleh satu developer yang mana kami melakukan ini di setiap sprint review. Kemudian ada merge ke main tanpa konflik, ada acceptance kriteria, dan juga ada UI UX sesuai prototype yang kita buat pertama kali. Mungkin bisa di next ke sprint 1 goal. Jadi di setiap sprint tuh kita ada goalnya masing-masing. Untuk sprint 1 sendiri, goal kami yaitu membangun fondasi utama aplikasi Last Bite untuk pembeli, meliputi onboarding, autentikasi, tampilan utama aplikasi, detail produk, keranjang, profil, serta perhitungan impact food waste per item. Sehingga pengguna pembeli dapat melakukan eksplorasi dan pemesanan dasar. Itu untuk sprint 1 goal kami. Selanjutnya ada di sprint 2 goal. Untuk sprint 2 goal itu sendiri yaitu meningkatkan pengalaman pengguna pembeli dengan fitur pendukung seperti favorit, pencarian, filter, dan juga chat dengan penjual atau notifikasi. Serta check out dengan metode pembayaran agar proses pemesanan makanan surplus dapat berjalan end-to-end. Dan juga ada sprint goal yang terakhir atau sprint ketiga, yaitu menyelesaikan sisi operasional penjual. Jadi untuk dashboard penjual dan menyediakan dashboardnya, fitur tambah surplus, produk surplus, pengelolaan pesanan, laporan keuangan, performa toko, serta pusat bantuan agar penjual dapat mengelola aktivitas penjualan surplus secara mandiri. Jadi itu sprint goal masing-masing dari sprint kami. Selanjutnya ke backlog. Jadi kita ada 3 kali sprint. Nah, 3 kali sprint itu tersusun atas backlog yang telah saya susun. Untuk backlog yang saya susun yaitu ada splash screen, kemudian ada login dan register plus reset password, ada juga dashboard pembeli, detail produk dan tambah keranjang, ada juga impact food waste per item, profil pembeli, dan itu tuh di sprint 1. Untuk sprint 2-nya ada favorit menu dan toko, search and filter, notifikasi pemesanan, check out, dan metode pembayaran. Dan untuk sprint terakhir atau sprint ketiga yaitu ada dashboard penjual, tambah produk surplus, daftar pesanan dan surplus pesanan,
Dan juga ada mengedit dan menghapus produk, ada juga keuangan dan saldo penjual, performa toko, dan yang terakhir ada pusat bantuan penjual. Itu dari saya, mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau saya sebagai Scrum Master di sini tugas saya adalah mendokumentasikan apa yang terjadi pada kegiatan sprint kita. Yang pertama itu adalah sprint planning meeting untuk sprint 1, di mana sprint planning meeting yang pertama ini kita itu menjelaskan lebih dahulu produk kelas seperti apa, produk vision seperti apa, user story penjual dan pembeli, pembahasannya juga, terus juga prioritas-prioritas yang akan dikerjakan pada sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Lalu juga saya mendokumentasikan ini dan menguploadnya di link YouTube. Kayak seperti itu. Sama halnya juga pada daily scrum, itu juga sama seperti sprint planning meeting gitu. Kita setiap dev team selesai mengerjakan tasnya, selalu ada yang namanya daily scrum, yaitu isinya itu pasti ada yang namanya update progress, kendala yang dihadapi, hasil akhir, dan juga pasti ada link dokumentasinya yang saya upload di YouTube. Seperti itu. Sama halnya di sprint review itu juga saya mendokumentasikan dengan result kayak apa aja yang sudah dikerjakan oleh dev team, terus pencapaian sprint backlog-nya, terus juga ya apa arahan-arahan oleh product owner untuk sprint berikutnya itu seperti apa, dan pastinya dokumentasinya itu saya upload di YouTube. Untuk sprint retrospektif ini juga saya mendokumentasikan seperti di sprint 1 itu apa sih yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan juga rencana yang perlu ditingkatkan pada sprint 2. Dan tentunya link dokumentasinya itu saya upload di YouTube juga. Nah, untuk di sprint kedua dan sprint ketiga itu sama halnya dengan sprint 1. Seperti itu teman-teman untuk dokumentasi pada Scrum Master. Boleh dilanjut untuk dev team. Oke, baik. Saya Waidi sebagai dan Mbak Tata sebagai dev team yang menjelaskan peran kami dalam Scrum Roll kali ini. Nah, kami membagi arahan, bukan arahan, tapi fitur-fitur yang diinginkan oleh PO menjadi beberapa task. Nah, jadi bisa dilihat di sini, saya Wahyudi mengerjakan bagian membuat dashboard pembeli, membuat header dan footer, kemudian integrasi, autentikasi, kemudian ada membuat profil pembeli, ada membuat riset password, ada membuat detail produk, membuat impact food per item di detail produk, kemudian ada fixing bug di keranjang, login, dan juga rekomendasi makanan, kemudian ada membuat CRUD bagian produk, kemudian ada membuat CO dan metode pembayaran, ada membuat daftar pesanan dan status pesanan, dan yang terakhir ada fixing bug pada user customer dan seller. Nah, bisa dilanjut, Mbak Tata. Ya, untuk saya kebagian untuk membuat splash screen dan introduksi foodways dan fitur aplikasi, lalu membuat pilih role, login, dan register penjual pembeli dan OTP, lalu membuat code login dan register, lalu membuat code splash screen dan membuat code edukasi foodways, lalu juga di scroll membuat code edukasi foodways, lalu seller dashboard, dan memperbaiki fitur create, update, edit, delay, dan status produk, membuat halaman orders, membuat halaman finance. Untuk saya bisa dilanjut.
Oke, untuk penjelasan role masing-masing sudah selesai. Saatnya dev team untuk menjelaskan web kita, fitur-fiturnya seperti apa. Saya izin stop sharing screen ya. Baik, saya dev team ingin demo mengenai final dari dari website Lastbyte. Jadi saya dengan Mbak Tata akan membagi role penjelasan di kali ini. Saya akan menjelaskan pada bagian login dan juga pada bagian user customer, dan Mbak Tata akan menjelaskan bagian user seller. Bisa dilihat di sini adalah splash screen dari Lastbyte. Ada impact yang kita akan bawakan bersama dengan Lastbyte. Kemudian ada Discover How. Nah, jadi apa sih itu Lastbyte? Lastbyte itu adalah website untuk mengurangi food waste dengan menjual makanan yang sudah mendekati kadaluarsanya tapi masih layak untuk dikonsumsi. Jadi, mission kita itu adalah mengurangi reduce food waste. Jadi kayak mengurangi limbah makanan pastinya. Terus yang kedua adalah save money, karena yang kita perjualbelikan itu nanti akan tidak sama dengan harga aslinya, namun bisa harga miring karena sudah mendekati kadaluarsanya namun masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian ada help the planet karena jejak karbon di bumi ini sudah cukup banyak, dan dengan kita membuat aplikasi ini kita bisa mengurangi jejak karbon yang ada. Terus visi kami adalah sebagai partner restoran, community impact dan juga sustainable growth. Oke, bisa dilihat di sini kayak our impact dari kami. Kemudian kita learn more. Nah, di learn more ini ada edukasi over 1/4 of the world food ends up in landfills. Artinya kayak 1/3, pokoknya pada intinya adalah food waste ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini pada halaman edukasi ini kita memberitahu kepada orang kayak seberapa impactful-nya website kita, seberapa krisisnya masalah yang kita angkat, yaitu food waste crisis. Nah, kemudian Lastbyte ini menjadi solusi. Kenapa Lastbyte itu menjadi solusi? Yang pertama ada rescue perfectly good food. Jadi kayak kita connect ke restoran-restoran untuk mensurplus makanan mereka, makanan yang sudah mulai kadaluarsa, dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Selain food waste juga bisa menjadi keuntungan dan tidak rugi bagi toko yang kita koneksikan. Yang kedua adalah save 30 and 30 for 17% on quality food. Dan yang ketiga itu reduce environmental impact, dan yang keempat itu support local business. Nah, bisa dilihat di sini shocking food waste facts-nya itu seperti apa. Jadi kayak fakta-fakta edukasi ringan gitu bagi user kita. Terus kita bisa be part of the solution. Nah, be part of solution ini, Lastbyte itu apa aja sih fiturnya? Nah, fiturnya itu ada explore discount meal, ada Finer Bee restoran. Jadi explore discount meals ini kayak bagi kita anak kos ya biasanya ya, kita perlu makanan yang diskon untuk menghemat budget ya pastinya. Nah, dengan Lastbyte ini kita kayak bisa mengeksplor barang-barang apa aja yang masih layak dimakan tapi masih dengan harga yang murah gitu. Bisa save the money khususnya anak kos. Kemudian ada Finer Bee restoran. Jadi kayak lihat restoran yang mulai di dekat-dekatnya tuh apa aja. Kemudian ada special offer notification, dan yang terakhir before and after pricing. Nah, ini ada gimana caranya Lastbyte itu works, dan kita choose the role. Nah, choose the role ini ada dua role, yaitu ada sebentar. Belum kepencet. Ada buyer and seller. Jadi dua role ini tuh berbeda, dan untuk buyer itu kayak kita ya, anak kos gitu ya, pengen beli-beli gitu. Sedangkan seller ini kayak mitra atau restoran ataupun supermarket mungkin. Terus kita mulai ke login. Nah, di sini ada halaman login dan ada dua role, ada buyer, ada seller, dan di sign up ini kita bisa bikin akun baru. Ada customer dan juga ada seller. Tapi kita lanjut aja karena kita punya akunnya ya. Kita akan masuk ke bagian customer.last
lastbyte.com. Ini untuk passwordnya bisa di-show dan kita sign in. Dan kita akan masuk ke bagian halaman dashboard customer. Jadi di sini ada header hero yang menampilkan kayak apa ya, welcome to Lastbyte gitu. Kita welcome ke user kita gitu yang baru. Terus ada browser kategori, kita perlu kategori apa nih? Kita butuh bakery misalnya. Nah, di sini ada bakery nih. Kebetulan ya tidak saya masukin gambarnya ini kurang sinkron ya. Saya pakai GIF yang saya punya. Harusnya nih bisa pakai gambar roti yang sebenarnya. Kita akan lanjut ke bagian mungkin kita akan lihat ini. Nah, di sini ada flash sale. Nah, flash sale ini fungsinya apa? Jadi flash sale ini kita fungsikan sebagai khususkan sebagai makanan yang kurang dari 24 jam itu sudah expired gitu. Nah, kita settingnya kayak gini. Jadi expired in 1 day, expired in 0 day atau hari itu juga udah expired nih. Nah, harganya tuh banting banget, jadi misalnya kayak dari 20 jadi 10, dari 15 jadi 7.000, itu harganya ngebanting. Nah, kemudian ada recommended food. Jadi recommended food ini rekomendasi langsung dari sellernya untuk customer gitu, bisa di tag ada recommended gitu. Nah, itu artinya recommended produk. Kita akan masuk ke bagian detail produknya. Ini ada milk tapi gambarnya potato chips ya. Jadi ya maklumi aja. Jadi di bagian ini ada detail produk. Nah, detail produk ini isinya ada nama produk, ada brand produknya apa, ada deskripsi produknya apa, ada rating produknya, ada harga produknya, dan bisa add to cart juga. Nah, di sini ada kayak semacam why shopping with us? Kenapa kita harus belanja di Lastbyte gitu. Nah, ada fast delivery, eco-friendly, quality granted, dan juga best price. Ada juga positive impact for your purchase. Nah, dari customer yang nge-check out itu seberapa impact-nya sih terhadap masalah yang kita angkat, yaitu food crisis. Mungkin biar enak kita kita lihat yang beneran meat aja ya, yang beneran meat. Jadi ini daging gitu. Nah, jadi ini daging. Jadi kita bisa add to cart nih. Add to cart terus nanti muncul di cart. Bentar ya. Kita lihat ini. Apakah ada? Nah, add to cart. Nah, jadi di bagian cart ini terdapat jadi cart ini fungsinya kayak keranjang. Kayak kita beli di Shopee ataupun Tokopedia. Jadi kita bisa beli barang di sini, kita bisa check out, kita bisa milih paymentnya mau payment apa, dan juga confirm paymentnya tuh apa. Oke, maaf, ini tadi kepencet. Nah, terus ada diskon. Diskonnya tuh mau apa? Jadi kita ada banyak diskon di sini. Terus kemudian kita bisa langsung check out gitu. Nah, sebelum check out nanti dikasih tahu saya summary-nya tuh apa aja gitu. Kita pakai metode QRIS, kita ada total harganya tuh berapa dan confirm and pay now. Terus kita ada konfirmasi pay now atau enggak, jadi kita pay now aja. Nah, nantinya dari pay now ini dia akan masuk ke database dari Lastbyte itu sendiri dengan kodenya tuh ini, kode order itemnya. Kemudian akan langsung lanjut ke bagian recommended food untuk merekomendasikan makanan-makanan yang ingin dibeli selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian my profile nih. My profile ini isinya kayak account kita tuh informasinya apa aja. Nah, ada email, ada role, ada registration date, dan juga ada phone, address, ataupun password. Nah, kemudian dari yang kita check out tadi itu ada kodenya di sini. Kan kita tadi beli barang dengan harga 7.000 ya. Nah, ini masih pending nih di sini. Terus ada help center juga yang untuk membantu user customer gitu. Kita akan masuk ke bagian favorit. Jadi kita bisa ngefavoritin barang juga di bagian sini. Oke. Dan itu saja sekian dari part of customer. Kita akan lanjut ke bagian seller, tapi sebelumnya kita login dulu.
seller at last byte. Nah, kenapa nih nggak bisa? Kita sekalian tes ya. Wah, siapa tahu terjebak mungkin. Jadi di login ini kita ngebagi jadi 2 role nih tadi, ada buyer, ada seller. Nah, salahnya kenapa? Kita harus pilih role yang sama dengan yang kita ingin login. Jadi maaf ya, maaf saya ketawa. Karena ini lucu aja gitu, saya lupa gitu untuk login saya di mana gitu. Nah, oke kita sign in sekarang. Oke, sekarang lanjut ke bagian seller dashboard untuk Mbak Tata, dipersilakan untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya izin aku untuk menjelaskan seller dashboard. Jadi di sini adalah tampilan seller dashboard ketika seller login. Di sini ada tulisan selamat siang toko seller Halal Bakery. Terus di sini ada apa kayak produk terselamatkan, terus flash ready, terus total pesanan dan rating tokonya. Terus, nah di bawah ini ada pesanan terbaru dari customer yang telah order. Gitu. Itu ada detailnya juga kan, kayak ada yang belum bayar, ada yang selesai. Gitu. Terus sebelah kanan itu ada ringkasan status pesanan juga gitu. Terus ada sarannya, ada filter pesanan juga. Terus di bawah itu ada pusat bantuan yang akan membantu user seller ketika mengalami kesusahan. Selanjutnya, kita masuk di halaman order customer. Jadi order. Oke, ini adalah detail order dari salah satu customer. Di sini kalau misalnya customer memilih payment COD akan statusnya jadinya paid gitu. Jadi langsung terbayarkan. Selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di halaman produk. Di sini yang tadi di customer gitu ya, produk-produk kita ada di bagian seller juga gitu. Jadi seller juga bisa meng-add produk yang baru. Call actionnya juga ada. Nah ini add produk buat seller, bisa menambahkan produk baru dan bisa menambahkan gambarnya juga dan akan muncul gambarnya juga. Nah, untuk action produknya ini itu kayak misalnya nantinya munculnya di status aktif atau enggak. Coba dipencet. Inaktif. Inaktif itu mungkin apa jumlahnya habis, jadinya statusnya inaktif. Selanjutnya kita masuk ke halaman finance. Di sini halaman finance ini menampilkan apa pembayaran dari customer kayak apa orderannya dari customer itu ada juga di sini transaction history, jadi kayak ada yang pending, ada yang complete, terus juga ada personal account-nya juga dari seller ya kayak nomor rekeningnya dan segala informasi tentang rekeningnya. Seperti itu kira-kira demo dari DevTeam. Terima kasih. Nah, oke. Ini ada tambahan dari saya untuk menampilkan video dokumentasi. Izin saya untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Nah, Sudah terlihat. untuk dokumentasinya itu seperti ini. Setiap selesai kita meeting, pasti saya sebagai Scrum Master akan menguploadnya di YouTube seperti ini. Planning meeting sprint 1 kelompok 3 dari Scrum 1, dari Scrum 2, sprint review 1, sprint retrospektif, sampai nanti itu di sprint retrospektif untuk sprint 3 belum saya upload karena baru saja kita take. Nanti hasilnya itu
akan ada di GitHub kita, seperti yang sudah saya jelaskan waktu awal tadi di penjelasan Scrum Board seperti itu. Kayak eh, di planning meeting itu kita ngapain aja gitu, seperti itu. Kalau dari saya sih sudah seperti itu aja ya untuk penjelasan role saya juga dan video dokumentasi ini. Lalu apakah yang lain, apakah ada tambahan lagi untuk penjelasan di demo ini? Sudah tidak Ya, ada, sudah sudah cukup. cukup. Baik, kalau sudah cukup semua, semoga kita sukses ke depannya karena sudah berhasil menyelesaikan web ini. Terima kasih teman-teman karena sudah berjuang bersama. Oke, saya tutup ya teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.